terus doa dan kekuatan dan profetik, itu yang kata-kata profetik yang kami terus gaungkan selama kami ada dalam masa-masa itu. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Memiliki hati yang terus melekat kepada Tuhan dan hati yang senantiasa mau melayani Tuhan membuat hati Tuhan tersentuh, dan Tuhan yang mencukupkan segala apa yang diperlukan, segala apa yang dibutuhkan. Itu yang dialami oleh tamu saya saat ini bersama dengan suami dan keluarganya. Dan kita akan langsung ngobrol lebih detail lagi dengan Ibu Susan. Shalom Bu Susan. Shalom. Luar biasa. Jadi tamu saya ini dari jauh-jauh datang ke sini, langsung saya tembak Ibu kesaksian gitu ya. Karena saya tahu kisahnya luar biasa. Sebelum kita ngobrolin tentang kesaksian Ibu nih, pengen tahu dulu, Bu Susan ini backgroundnya ya, latar belakang dari keluarga yang memang sudah Kristen kah atau memiliki kepercayaan yang berbeda? Latar belakang keluarga saya sudah Kristen. Malah orang tua saya juga memang senang melayani dari dulu. Oh, iya. Jadi memang sudah lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah hidup secara Kristiani, secara Kristen yang taat sih, yang saya tahu belum sampai ke sana. Tapi kami keluarga waktu itu dipulihkan secara langsung sekeluarga tahun 1989. Itu total mami, papi, kakak-kakak saya juga saya. Jadi seluruh keluarga ya? Waktu itu. Tahun 89. Tahun 1989 bulan Maret. Oh wow, ingat. Ibu ingat sekali ya. Karena luar biasa ya, ketika satu keluarga dipulihkan itu memang satu hal yang indah lah ya. Indah banget waktu itu. Nah, sekarang kita langsung ngobrol nih Ibu. Perjalanan Bu Susan bersama dengan suami mengenal GBI Keluarga Allah. Nah, itu kisahnya seperti apa? GBI Keluarga Allah. Kisahnya apa ya? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngerinya karena justru kita mengenal Keluarga Allah itu by YouTube, lewat YouTube. Lewat YouTube ya. 2009 akhir. Sebenarnya waktu itu memang belum COVID, tapi usaha kita waktu itu kami usaha ekspor ikan di bidang perikanan, dan kami mulai merintis untuk ekspor. Itu mulai mengalami kegoncangan di tahun 2019 di saat kami waktu itu mendirikan pabrik sendiri. Sebelumnya kami sewa-sewa pabrik sendiri. Nah, di masa-masa berat itu kita mulai kenal pelayanan Keluarga Allah lewat YouTube. Setiap hari Minggu waktu itu kita suami istri putar, senang. Jadi mulai dari Pastor Nita, Pastor Jonathan, Pak Obaja, pokoknya siapa yang kebuka waktu itu kita lahap. Yang penting judulnya Keluarga Allah. Dan kami mulai lebih dalam waktu masa COVID itu. Apalagi waktu itu kami sempat terisolasi karena COVID, karantina mandiri. Nah, saya dan suami kena COVID. Jadi kami memang di kamar saja selama 1 bulan, bahkan hampir lebih dari 1 bulan, karena itu mulai akhir November sampai Januari awal. Jadi hampir 1,5 bulan lah. Dan cukup lama. Dan selama kami di COVID itu, televisi, kebetulan kami punya televisi di kamar, jadi televisi memang nonstop 1x24 jam itu Keluarga Allah. Terus putar terus Keluarga Allah. Tidak ditutup televisinya karena kan ada Pondok Daud, ada setiap hari pagi ada mesbah doa pagi, mesbah doa, belum khotbah-khotbahnya. Kadang kalau ada kami rindu untuk dengar khotbah, kami suka putar yang lama-lama, yang rekaman lama yang tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Dan itu ternyata tanpa kami sadari itu menjadi momen pembalikan dalam hidup kami, khususnya secara rohani.
Karena memang sejak kami kenal keluarga Allah dari tahun 2019 yang saya katakan tadi, kami memang tidak bergereja, sudah tidak bergereja lagi di gereja lama. Kami memang sudah mulai aktif dengan pelayanan, walaupun mungkin waktu itu kami belum tercatat sebagai jemaat, tapi kami memang waktu itu sudah secara langsung kami sudah menyatakan diri, kami jemaat keluarga Allah. Sampai dengan COVID kami masih dengan pelayanan itu bahkan sampai hari ini. Begitu. Jadi terus ya. Jadi pertama kali kenal 2019 akhir melalui tayangan di YouTube. Kemudian makin kesini ternyata di keluarga Allah ini ibu dapatkan yang ibu cari-cari begitu ya, ibadahnya begitu ya. Iya. Nah, kemudian ada cerita waktu itu ibu sampai ke Solo. Nah, itu gimana ceritanya itu? Jauh-jauh dari Manado ke Solo loh. Apa ya? Itu momen yang saya dan suami tidak pernah lupa. Maaf saya agak cengeng sedikit karena momen itu padahal itu terjadi di tahun 2023. Kami mengenal keluarga Allah dari 2019, tidak lagi kami menyatakan diri berjemaat terus diberkati dengan pelayanan ini, dan memang dari situ ada satu kerinduan kami mau ketemu Pak Obaja. Tapi ya namanya manusia, pikiran kami waktu kami mau ketemu itu kami mau bawa sesuatu, ya kan, dari kelebihan kami gitu, bawa oleh-oleh. Karena waktu itu dari kelebihan kami, entah mengapa dari tahun 2020 dari 2019 sampai di tahun 2023 kami melihat bahwa rencana kami itu kayak dimentahkan. Nggak tahu dari sisi apa kami sampai berpikir begitu, tapi pada intinya waktu itu apa yang kami harapkan tidak bisa. Sampai datang di satu momen tahun 2023 kami ada kesempatan datang ke Solo, sebenarnya bukan untuk ketemu Pak Obaja, tapi untuk satu urusan pekerjaan bisnis. Karena memang waktu itu kami memang harus bertemu dengan buyer, kadang-kala harus di luar kota Manado. Nah, ketemunya itu waktu kita datang ke Solo, ternyata usaha yang dalam pemikiran kita itu puluhan M, bahkan sampai ratus M, ternyata itu satu cerita yang bodong itu bahasa kerennya bodong, dan kami terjebak di situ. Puji Tuhannya kami tidak diapa-apakan oleh mereka yang X ini yang saya maksud. Kemudian kami juga tidak sampai harus mengeluarkan uang besar untuk pekerjaan ini. Nah, karena sudah di Solo kami menghubungi sekretaris gereja waktu itu, ada, saya sebut nama bisa kan, ada Ibu Galuh, dan Ibu Galuh membantu dengan sebaik mungkin. Kami sangat berterima kasih sehingga kami mendapat kesempatan ketemu di hari Jumat. Waktu itu ada acara Miracle Night, waktu itu masih jam 8 malam sampai jam 11, jam 10 ya. Kami diberi kesempatan ketemu Pak Obaja di pukul 10:30, dan kami bincang-bincang di kafe di bawah itu sampai jam 2 subuh. Wow. Perbincangan itu di luar nalar kami, sebenarnya di luar pemikiran kami, karena sebenarnya kami cuma mau ketemu, lihat Pak Obaja, kenalan, cukup, nggak ada rencana, tidak ada. Karena kami pikir waktu itu Pak Obaja juga baru pulang dari Singapura, berita yang kami dengar dia harus turun di Jogja dan ke Solo. Kami berpikir itu satu perjalanan yang panjang, kami tidak mau menyita waktu banyak. Dan juga waktu itu kami sedang ada dalam kegagalan bisnisnya, dan kami pikir ketemu saja sudah cukup. Karena anti sekali bagi suami saya, untuk dia orang gila kerja yang untuk dia mengucurahkan isi hatinya dia sulit. Laki-lakinya agak keras gitu ya, jadi tertutup ya. Agak keras dia orangnya, untuk apalagi untuk sekedar cerita masalah. Tapi masa waktu itu yang waktu kami ketemu Pak Obaja, itu waktu kami ketemu duduk seperti ini, waktu Pak Obaja cerita, padahal dia cerita biasa, sekedar ketemu, memberi kekuatan, bahasa seorang gembala lah. Tapi entah kenapa dari 10:30 sampai jam 2, saya dan suami saya kayak anak kecil
menangis terus. Bahkan saat ini kalau saya rewind, saya memposisikan diri seperti momen itu, kayaknya mau menangis lagi karena momen itu. Jadi waktu Pak Obaja cerita, saya dan suami nangis sampai saya dalam hati, kan kita masih dalam hati ini air mata kenapa keluar terus, tapi memang tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Dan waktu itu Pak Obaja yang kami rasakan dari senyumnya, dari matanya, beberapa kali Pak Obaja harus membuka tangan. Gambaran saya dan suami waktu itu sepakat. Kami seperti melihat Bapak di surga itu kayak apa ya? Jadi kayak Pak Obaja itu mewakili Bapak di surga. Jadi sepertinya kami bukan bercerita dengan beliau, tapi sepertinya pribadi Bapak sendiri yang turun. Sampai waktu itu juga karena posisi kami juga lagi sedih, tapi sebenarnya waktu itu perasaan yang kami rasa bukan hanya soal kesedihan karena masalah, bukan, tapi kayak apa ya? Pak Obaja menggantikan semua kehausan, kelaparan, semua pertanyaan, semua hal yang bagi kami itu seperti sesuatu yang rahasia, kayak hari itu terjawab semua. Walaupun Pak Obaja tidak mendetil mengatakan per detilnya, tapi kayak dari perbincangan menurut saya sederhana, karena bahasanya bahasa Bapak yang umum lah kita dengar, tapi kayak sudah menjawab banyak hal. Semua yang pertanyaan-pertanyaan yang kayak pertanyaan. Walaupun kami tidak bertanya Pak harus enggak, tapi Pak Obaja langsung kayak dia menjawab semuanya. Dan momen itu sampai hari ini, kalau kami suami setiap kami down, kadang-kala kami ada banyak pertanyaan soal usaha, soal keuangan, soal pelayanan. Momen itu kayak Tuhan filmkan lagi. Seperti ada momen tahun 2000 tahun kemarin awal, di mana kami menanti gereja ini diresmikan dan kami sempat mengalami gejolak masing-masing yang membuat saya khususnya dan suami bertahan hanya momen itu. Sampai suami saya bilang begini, Pak Ian bilang begini, kalau kita mau ke gereja lain hanya karena gereja ini belum diresmikan, kayaknya torang itu bahasa Manado, torang kita ya, torang Bapak ada di keluarga Allah. Jadi artinya mau meninggalkan dalam tanda kutip, bukan Bapak di Suram, meninggalkan Bapak rohani ini kayaknya, kayaknya seperti meninggalkan bagian jiwa yang hilang. Sudah kita bertahan dengan pelayanan ini, artinya sampai itu. Jadi sampai hari ini kalau ada kami khususnya suami itu bertahan dengan pelayanan ini, sebenarnya karena momen itu pertemuan pertama dengan Pak Obaja. Dan entah kenapa anak saya cuma satu, dia sampai bolos sekolah mau ikut UC tahun lalu. Dia paksa harus ikut padahal dia kelas 6. Akhirnya kami ajak dia ikut UC, dia cuma cita-cita mau didoakan Pak Obaja. Tapi entah kenapa dia tidak ada momen untuk didoakan Pak Obaja. Akhirnya waktu kemarin tahun Desember, Pak Jonathan kebetulan ke Manado dan bertemu dengan pelayanan di Manado dengan jemaat. Saya bilang sama anak saya, Pak Jonathan ada, daripada tunggu Pak Obaja belum, kamu doa dengan Pak Jonathan. Dia bilang, Mami, kita mau Pak Obaja. Sama, kita bilang sama. Ini anak yang kamu cari Bapak. Dia bilang, Mami, yang membuat gereja ini ada dan sampai besar itu siapa? Saya bingung. Terus saya tanya, maksudkan apa? Kita mau cari Pak Obaja. Karena Pak Obaja pelayanan ini ada. Dan dia bilang, Pak Obaja kan orang kalau Pak Jonathan punya orang tua, berarti kan Pak Obaja juga orang punya bahasa Manadonya, orang punya orang tua sama. Jadi
kita cari DP papa juga, kata cari bapaknya. Ya sudah, jadi kita bilang ya oke, kamu tunggu UC tahun 2025. Dia ketawa-ketawa. Jadi itu yang membuat kesan-kesan, sehingga seperti yang saya katakan tadi, yang membuat kami tetap bertahan dengan pelayanan ini. Dan setelah Ibu kembali ke Manado, setelah perjumpaan dengan Pak Obaja dan cerita-cerita yang cukup lama sampai subuh itu, Bu, apa yang terjadi setelah itu? Pada intinya saya mau katakan titik balik sebenarnya sudah terjadi dari kami masih di tahun 2019. Memang usaha kami tidak langsung terjadi seperti yang kami harapkan, karena kami juga pernah tersandung dalam suatu pembiayaan kepada pemerintah yang besar hanya karena kelalaian karyawan. Tapi yang kami alami adalah dari tahun 2019, di masa kami secara manusia tidak mampu, posisi waktu itu kami bisa stres, bisa tergoncang memang, tapi yang kami rasakan adalah tahun 2019, walaupun usaha waktu itu belum seperti yang kami harapkan, tapi kami seperti diberi kekuatan dan ada saja berkat Tuhan yang menolong kami di masa-masa itu. Sampai yang saya bilang tadi, kewajiban besar yang harus kami selesaikan dengan pemerintah itu karena kesalahan karyawan, itu dari 3M itu bisa jadi 100 juta sekian. Itu hanya karena kami mengangkat terus doa dan kekuatan dan profetik, itu yang kata-kata profetik yang kami terus gaungkan selama kami ada dalam masa-masa itu. Tapi yang saya katakan juga titik balik dengan pertemuan Pak Obaja itu adalah lebih banyak lagi Tuhan mengerjakan itu kepada kehidupan rohani kami. Khususnya suami saya yang dari dia tidak suka ibadah, tapi bagi dia ibadah untuk orang yang tidak bekerja, yang punya waktu dan sebagainya. Tapi bagi dia yang bekerja adalah pekerjaannya, ibadah adalah pekerjaan saya. Tapi ketika titik balik itu terjadi, saya melihat Tuhan membawa dia sampai hari ini tidak seperti yang saya duga. Dari seorang pekerja keras yang menganggap bahwa orang yang tidak bekerjalah yang seharusnya beribadah, menjadi sampai ada istilah dia, kalau kamu mau saya aktif di ibadah, berarti stop bekerja, perusahaan tutup. Karena kalau saya melayani ngapain bekerja? Nah, jadi seperti itu. Dari orang yang seperti itu Tuhan ubahkan menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa ya. Luar biasa, karena bagi saya pribadi yang menemani dia, saya rasa perubahan besar. Apalagi keinginannya sekarang. Kalau saya pribadi masih banyak keinginan pribadi, apalagi saya perempuan, melihat anak masih banyak keinginan pribadi. Tapi dari sisi dia yang saya lihat banyak keinginan dia, saya pikir Tuhan, ini orang ini terlalu banyak pikir manusia, kayaknya saya mulai diduakan, di nomor duakan. Karena contoh kami ke UC tahun 2023, di UC dia hanya, karena waktu itu kami tinggal di rumah kami, ada orang tua kami, mami. Karena ibadah dilakukan di rumah kami, jadi ada beberapa kali ada pertemuan, orang-orang datang, keluar, masuk. Itu tidak biasa bagi orang tua. Jadi kadang dia merasa terganggu dan sebagainya. Jadi waktu ke UC, suami saya bilang, sepakat kita berdua minta apa di UC, karena waktu itu kan memang harus dapatkan sesuatu. Betul. Apalagi waktu di tahun itu UC di akhir tutup kan dikatakan, Pak Obaja bilang di terakhir, minta apa yang sekarang Tuhan menjawab doa. Suami saya minta rumah. Tuhan, saya minta rumah karena saya minta rumah baru lagi, karena ibadah saya mesti pindah. Dan mujizatnya kami pulang dari UC Oktober, UC waktu itu September, Oktober kita dapat rumah 2 lantai, lantai 3 itu rooftop. Dan benar, rumah itu akhirnya sekarang di lantai 1-nya kita gunakan untuk ibadah, latihan-latihan dan pertemuan komsel dan sebagainya. Dan lantai 2 jadi ruangan untuk revisi keluarga. Jadi Tuhan juga menjamin kita. Jadi ada,
kalau saya capek, saya pingin sendiri, saya cuma cukup naik ke lantai 2 dan mereka boleh tetap enjoy di lantai 1. Dan saya melihat itu lahir dari keinginannya yang saya lihat dulu banyak keinginan-keinginan pribadi, tapi hari-hari ini dia mulai banyak keinginan-keinginan untuk hal-hal banyak orang Untuk lah. pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan. Tahun 2024 kami ke UC, sempat kami berpikir, dia masih berpikir lagi untuk banyak orang. Tahun ini harus, kalau tahun lalu sedikit orang, tahun ini harus lebih banyak orang yang harus hadir di UC. Karena Tuhan tolong saya tahun lalu, tahun ini mesti banyak orang. Sampai puji Tuhannya ada berkat sedikit, kita ajak banyak orang untuk ikut. Sempat terpikir begini, tahun lalu kan orang minta ke Tuhan untuk banyak orang. Sekarang saya bilang suami, minta dulu untuk pribadi. Karena ada satu kendaraan kami, dari beberapa kendaraan kami waktu itu dalam masa krisis kami harus lepas termasuk kendaraan pabrik, sampai ada satu kendaraan yang harus kami lepas karena kebutuhan juga pelayanan waktu itu. Sampai saya bilang, saya minta kendaraan model ini yang paling bagus. Oke, minta. Memang pulang itu Tuhan tidak jawab kendaraan seperti yang saya mau. Justru kendaraan yang lain akhirnya. Tapi yang saya lihat di sini adalah sepulang dari UC itu jauh memang di lubuk hati saya dan suami adalah, aduh, gereja ini kok kapan diresmikan, kapan kami boleh melihat ada gembala datang, kan paling tidak kalau sudah ada gembala yang kami ajukan enak, kami merasa diayomi lagi, ada dibimbing dan sebagainya. Masuk Januari 2025, saya melihat suami saya tidak seperti yang saya lihat sebelumnya. Apa hikmatnya? Biasanya dia apa orang kerjakan bisnis yang apalagi di pabrik itu kan banyak karyawan yang bahasa kasar putus sekolah karena bagian buruh, ada juga yang ya istilahnya kan kalau pabrik itu untuk orang pekerja buruh kan kadangkala banyak temperamen aneh-aneh. Jadi suami saya temperamennya memang terbentuk keras karena banyak berhadapan dengan karyawan yang begitu. Tapi dia banyak berubah lebih sabar. Dia lebih berhikmat. Sebelumnya menurut saya kurang hikmat. Karena ada beberapa kegagalan bisnis kami dulu. Karena dia kurang hikmat, saya bilang begitu. Tapi ini lebih berhikmat. Justru sebaliknya saya melihat banyak kekurangan justru dari saya jadi kurang berhikmat. Saya jadi tidak sabar. Dia lebih menghadapi orang. Berapa kali dia melayani orang menangis dalam hati. Menangis dari sisi apa? Padahal bicaranya sederhana. Tiba-tiba orang dari tidak mau melayani, tiba-tiba mau melayani. Saya pikir, Tuhan ubah dia lain. Dan itu yang saya katakan tadi. 2 momen yang saya mau katakan titik balik itu di masa 2019 kami mengenal, kemudian ketemu Pak Obaja. Sampai hari ini. Tuhan baik, Tuhan saya mau lebih katakan bahwa dia menjawab benar firman Tuhan. Melampaui yang kita katakan, melampaui yang kita inginkan, melampaui yang kita pikirkan. Betul. Yang kita rindukan, harapkan kadang terbatas dari keinginan jasmani. Tapi Tuhan bukan hanya jawab keinginan jasmani. Karena sampai hari ini kalau kami lihat kebutuhan kami dan tiap bulan dengan totalnya, kemudian dengan usaha yang Tuhan sudah pulihkan, memang belum, saya mau jujur memang belum seperti yang tapi saya aminkan tahun ini double favor kan, jadi mengembalikan 2 kali lipat, tapi itu luar biasa. Kami sampai hari ini luar biasa karena ada saja pemenuhan Tuhan. Banyak yang bisa saya pelajari dari apa yang sudah Bu Susan ceritakan ke saya, bahwa Tuhan itu tidak pernah tutup mata ketika melihat anak-anaknya memerlukan sesuatu. Dan ketika kita sebagai manusia tidak mampu, tetapi kita mau, hati kita mau, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Seperti yang Ibu ceritakan tentang suami Ibu, Pak Ian, yang menurut Ibu
sepertinya dia tidak mampu, sepertinya dia tidak memiliki kapasitas itu. Tetapi kita melihat bahwa ketika Tuhan ikut campur tangan, yang sepertinya tidak mungkin itu Tuhan jadikan mungkin. Dan bahkan luar biasa, dia bisa menyentuh begitu banyak hati, sehingga banyak orang yang juga kemudian terpanggil untuk mau melayani. Dan betul Ibu, bahwa dalam setiap kehidupan kita pasti selalu ada step by step yang harus kita lalui. Selalu akan ada naik level. Kita berjalan di tangga yang selalu naik dan tidak pernah turun, itu yang Tuhan mau. Dan tetap dan terus bersemangat di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, karena saya percaya bahwa kehidupan Bu Susan dan seluruh keluarga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling Ibu. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Zona Mujizat. Terima kasih sudah mau menceritakan kisah yang sungguh menginspirasi. Ibu, ada satu ayat firman Tuhan yang mau Ibu bagikan? Saya banyak ayat firman harusnya, tapi tahun 2019 di momen saya ketemu keluarga Allah, kami ada perjalanan bisnis ke Bali waktu itu, ketemu buyer dari Eropa, ya dari Eropa atau Yunani, saya lupa waktu itu. Kami sepakat suami istri di kamar hotel berdoa untuk pertemuan ini. Tiba-tiba Tuhan kasih ayat Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota yang sunyi. Hanya dua ayat itu, waktu itu saya sedikit agak bukan komplain tapi bertanya-tanya, kayak nggak matching Tuhan ayat dengan kebutuhan kami. Hari itu saya belum dapat jawaban, dan entah kenapa dari banyak firman yang pernah saya baca, bahkan saya hafal, yang saya jadikan rema, ini ayat kayak mendengung. Sampai satu titik saya dengar khotbah Pastor Nita, dia berkata bahwa tahun 2019 dia dapat ayat yang sama, lapangkanlah tempat kemahmu, dan dia memulai untuk pick. Waktu dia dengar itu saya berpikir biasa, tapi kayak begitu. Saya ingat, saya pernah ada momen tahun 2019 ayat yang sama. Saya langsung konsen ke ayat itu. Dan ternyata ayat itu menjelaskannya sampai hari ini. Lapangkanlah tempat kemah ternyata bukan hanya soal usaha. Bagaimana Tuhan menolong sampai hari ini. Tapi ternyata dengan juga pelayanan yang ini. Memang ada bagian-bagian yang masih belum dijelaskan Tuhan. Tapi sampai hari ini saya firman ini masih seperti bercerita lagi. Sampai jujur kalau memilih lagu, saya senang lagu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Saya bahkan menyanyi itu saya bisa menangis karena lagu ini kayak firman ini kayak ada lagi mau diceritakan, kayak masih banyak lagi yang mau diceritakan. Tuhan mau ungkapkan. Jadi ini firman yang saya bisa bagikan. Mungkin Bapak Ibu, saya panggil Kak atau Ibu ya. Ibu Susi punya ayat sendiri. Dia juga rema, tapi kita punya rema masing-masing. Tapi yang saya dapat bahwa ternyata kalau rema itu kadang dia bicara dulu. Sampai hari ini kayaknya masih terus berbicara. Dan kalau Tuhan masih mau bicara dengan ayat itu, kayak masih ada lagi sisi-sisi yang Tuhan belum bukakan. Dan pasti saya yakin ada lagi. Dan ini kesaksian saya semua. Semoga jadi berkat. Senang ada di sini, walaupun awalnya saya bingung harus bercerita apa. Saya semoga jadi berkat. Terima kasih. Saya percaya ke depan Tuhan akan saya bawa lebih lagi. Saya percaya karena perbuatan Tuhan terlalu banyak. Dan kami ada Pondok Daud di Manado. Kami mengikuti dari sini, ada pondok.
Sekarang Pondok Daud itu dari kami hanya tidak sampai 20, sekarang kami sudah mencapai 50 orang, 50 sekian, dan rata-rata mereka haus. Mereka haus, dan di Pondok Daud itu yang datang itu saking mereka merasa haus dan saking mereka rasa lapar dan dikenyangkan, dilawat Tuhan. Mereka mengekspresikannya dengan menangis, dengan banyak ekspresi yang mereka tunjukkan, dan banyak kesaksian, mungkin nanti tanyakan langsung. Dan itu yang mau saya tambahkan, bahwa Pondok Daud juga kami terima cipratannya. Ya, sekali lagi bahwa karya dan kuasa Tuhan Ya. tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Sekali lagi. Nah, pemirsa, mungkin ada di antara pemirsa yang saat ini sedang mengalami permasalahan yang secara manusia sepertinya sulit untuk diselesaikan. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan atau usaha, mungkin masalah kesehatan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menolong, bahwa Tuhan selalu akan memberikan apa yang diperlukan sesuai dengan ukuran yang Tuhan ukurkan. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap datang ke gereja, datang ke Pondok Daud, datang ke Miracle Net Worship setiap hari Jumat malam. Tetap percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan menjawab doa-doa kita. Sampai di sini Zona Mujizat kita. Kita akan berjumpa kembali di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.